You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Kami mahasiswi dari Universitas Indonesia ini mewawancarai saya Nurina dan teman saya Nurina. Di sini kami akan mewawancarai tentang etika profesi di dasar ini. Iya. Perkenalkan saya. Perkenalkan nama saya ini Muhammad Zubair, gelar SPG. Menjadi kepala entitas itu sudah dari tahun 2019. Ya, lebih kurang 1 tahun sudah menjadi kepala SPG. Jadi di sini sekolah MI ya, karena di sini sudah ada. Jadi memang tujuannya ke MI ya. Oke, kebetulan apa lagi kira-kira? Cukup namanya. Cukup nama. Oke. Apakah ada etika profesi mempunyai peran penting di masyarakat kita? Bagaimana peran etika profesi bagi Bapak dalam menjalankan pekerjaan di masyarakat ini? Etika profesi ini sangat penting di setiap lembaga, khususnya masyarakat ini. Karena yang namanya etika itu etika yang bahasa lainnya seperti akhlak, Pak. Bagaimana kita menjadi contoh atau pegangan yang harus dipedomani oleh semua elemen yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, orang tua pun, bahkan masyarakat sekitar pun kita harus memahami etika madrasah itu. Jadi sangat penting setiap madrasah harus punya etika. Apakah ada etika yang perlu dipilih di madrasah kita? Ada etika yang sudah kita sepakati dan sudah kita sosialisasikan kepada guru-guru. Biasanya di awal tahun pembelajaran sosialisasikan bagaimana etika menjadi guru di etika. Perlu jabatan apa? Tentu ada dari beda. Apa saja etika dalam profesi guru? Nah, itu dia ya, apa saja etika dalam profesi guru. Ini mungkin secara global, tapi kita fokuskan di etika profesi guru. Pertama, kalau menjadi seorang guru, dia harus bertanggung jawab dengan ilmu yang dia miliki. Dia di sini diterima atas dasar keilmuannya dan dianggap mampu untuk mengajar dan membagikan ilmu yang dia punya. Itu satu. Yang kedua, dia sebagai guru sini punya etika menjaga hubungan yang baik beratasan, teman sejawat, dan memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada anak murid. Itu salah satu etika yang kita di sini menjadi guru. Apakah kepala madrasah ada kode etika? Ya, tentu kepala madrasah, guru sekolah madrasah ada kode etika. Dan kepala sekolah, kepala madrasah ada kode etika. Bisa dipastikan kode etika apa saja? Kode etik kepala madrasah salah satunya di sini harus menjadi contoh teladan terhadap guru-guru ataupun jajaran dan sebagainya. Kemudian harus bisa menjaga hubungan baik ya terhadap semua warga masyarakat di sekolah. Ya, namanya harus melek feedback juga, jangan sampai ketinggalan sama. Kepala itu harus menjadi teladan. Kalau ketiga sudah namanya digital, jadi kepala sekarang pastinya harus sudah paham konsep digital seperti itu. Salah satu etika madrasah. Kemudian harus bisa memecahkan masalah. Ketika kita ada masalah guru, masalah anak, madrasah adalah salah satu yang penting menjadi memecah kebuntuan antara masyarakat. Apakah perlu standar etika untuk profesi guru? Ibaratnya semacam aturan yang perlu pedoman untuk seorang guru tidak asal-asalan. Kita ini punya slogan edukasi harus jadi guru kebetulan jadi guru. Jadi itu harus jadi guru kebetulan di sini, bukan kebetulan jadi guru. Apakah ada etika profesi yang harus dimiliki kepala madrasah? Ya, itu ada misalnya ini nggak bisa berjalan baik antara sama dengan sebagainya.
Tentu yang tadi kita sampaikan kan lebih ke spesifik sekolah. Di madrasah mungkin kalau sekolah lain punya kode etik masing-masing ya, kode etik masing-masing. Tapi sekolah kita ini salah satunya kita di sini harus memang betul-betul menjadi guru, bukan betul guru. Kemudian apa namanya di sini juga punya prinsip harus bekerja sama bersama bekerja. Itu salah satu kasih sama bekerja sama bersama bekerja. Apakah ada manfaat dari penerapan etika dalam profesi madrasah? Sangat bermanfaat. Ini adalah sebagai pengarah kita menjadi seorang guru atau kepala atau siapapun yang kita sedang di sini itu sebagai pegangan dan pengarah. Kalau tanpa etika madrasah yang diberikan tidak salah-salah, ya tidak seperti tidak ada aturan. Nah, ini kan sebagai aturan pegangan untuk bisa menjadi profesi yang profesionalis. Apakah meningkatkan profesionalisme itu harus melalui Ketika etika sudah ditetapkan, kemudian guru bisa mengikuti etika yang sudah ditentukan, maka segala waktu itu akan meningkatkan profesionalisme tersebut. Tapi kalau dia melakukan etika, itu akan menurunkan. apakah ada tantangan dari penerapan etika di madrasah? Segala itu tentu ada Bagaimana kepala madrasah menghadapi tantangannya, Pak? Jadi salah satu etika madrasah itu harus bisa mencegah ketika ada masalah ini adalah bagaimana jika ada tantangan kita harus bisa mencari solusi terbaik ya, jangan hanya punya solusi satu tapi harus beberapa opsi solusi. Ketika opsi satu tidak bisa kita pakai untuk mencegah masalah ini yang ada tantangan ini, maka kita beralih ke opsi kedua dan sebagainya. Itu harus kita buka dan itu harusnya kepala madrasah itu kita yang tadi harus berarti pasti ada tantangan. Apakah Bapak bisa melewatkan tantangan dalam penerapan etika di madrasah, Pak? Tantangannya kita tadi dibantu oleh rekan juga. Ya, kerjasama dari ya, terima kasih kerjasama. Ya, boleh. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, di sini kami ingin mewawancarai di Madrasah Hidayah Majdi ini terkait dengan etika komunikasi, Pak. Oke. Izin bertanya Pak, pertanyaan pertama, apakah ada etika komunikasi di madrasah ini, Pak? Ya, Pak ya. Apa saja Bapak etika dalam komunikasi di madrasah ini, Pak? Dan seperti kayak apakah madrasah kepada guru atau guru kepada siswa, Pak? Iya. Yang pertama, yang paling penting baik itu madrasah, baik itu murid, ya, kita harus berbicara dengan kalimat yang baik, kalimat yang sopan. Dan lihat lawan bicaranya. Kalau jabatannya di atas kita, maka tidak perlu pakai suara yang tinggi, yang melawan suara. Kemudian kalau bagaimana kita berbicara komunikasi dengan anak murid, ya pilihlah kata-kata yang tepat. Kadang anak-anak kurang paham dengan bahasa kita, maka pilihlah bahasa yang mudah dipahami dengan anak-anak. Itu etika komunikasi. Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. apakah etika dalam pembelajaran di madrasah ini ada, Pak? Bagaimana Pak etika berkomunikasi yang baik dalam pembelajaran ini, Pak? Iya, ini sepertinya guru terhadap anak murid ya, bagaimana etika yang baik, komunikasi yang baik terhadap guru. Rasanya tadi harus jelas, yang artikulasi kita harus jelas. Guru harus punya suara yang dimaksimalkan, artinya jangan kecil-kecil ya, nah suara yang kecil. Kemudian pilih kalimat atau bahasa yang satu tadi. Kemudian tidak boleh menggunakan bahasa yang merendahkan anak-anaknya, merendahkan anak tidak boleh di sini. Kemudian kata-kata kurang baik itu tidak boleh, panggilan nama anak, sebutan nama anak tanpa ada tambahan yang lainnya seperti ini. Itu nggak boleh ya. Kita betul dulu sama ya, asalnya dan benar kita sama. Kalau ini Pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. apakah
apakah Bapak mempunyai tujuan khusus nih, Pak dari beretika dalam komunikasi di madrasah ini, Pak? Adalah lisan, bagaimana komunikasi lisan itu. Kalau baterai itu kalau pedang bisa melukai itu masih ada harapan sembuh, tapi kalau sekali lidah melukai hati mana obat menghati. Nah, artinya memang penting sekali menjaga lisan. Nah, artinya ada itu ketika komunikasi yang harus dilakukan guru seperti ini, baik itu dalam pembelajaran ataupun berbicara di luar pelajaran. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah ada, Pak, etika komunikasi yang harus dimiliki kepala madrasah, Pak? Ya, harus. Tentu ada. Bagaimana kita ketika rapat harus mengucap salamnya, kita langsung menyampaikan poin-poin Bapak, ya. Kemudian kita hormati dulu siapa yang ada di hadapan kita itu dari kemudian kita harus sampaikan poin-poin penting yang disampaikan. Itu salam itu kemudian kita saling salam. Kemudian kita perlu apresiasi guru-guru yang mungkin datang tepat waktu. Selanjutnya pertanyaannya, apakah ada aturan-aturan saat kepala madrasah berbicara kepada guru, Pak? Sebenarnya aturan ini adalah hal yang bagaimana etika kepala madrasah berbicara, ya dengan potong berbicara. Jadi sama saja dengan bagaimana kalau ada orang yang berbicara atau ada orang lain yang sedang berbicara, bagaimana etika salah satu jangan kemudian ketika kepala madrasah katakanlah mengingatkan maka didengarkan dengan baik, ya jangan ngobrol dengan sesama teman ataupun kalau ada pekerjaan itu jangan mereka. Jadi sudah etika terhadap. Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah ada seorang peserta didik melanggar etika nih, Pak, di madrasah komunikasi madrasah ini, Pak? Ya, kita banyak melihat kasus salah satunya ada anak yang masih sering mengeluarkan Bawa dari kesenangan, Pak, ya? Ya, bawaan lingkungan di rumah seperti itu. Terbawa ke madrasah, sedangkan madrasah kita punya aturan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kita. Aku saja di sini tidak boleh, Pak. Kita nggak di sini anak sama antum gitu kan. Tapi kalau di luar sekolah terserah mereka. Tapi kita punya aturan di mana tidak bisa lagi ditunjuk aturan sekolah kita pakai bahasa yang baik, maka sesuaikan ya baik anak baik gurunya biasanya berbicara yang dengan teman suaranya kepo, lawan yang angkat apa tamu sini agar sesuaikan dengan keadaan dan sekolah. Bagaimana Bapak supaya Bapak selaku kepala madrasah ini, Pak, yang kita ajarin tadi, Pak, selain melanggar etika nih, Pak, Bapak bagaimana atau itu secara baik? Kita pakai secara baik, kita jelaskan dan kita nasihatkan karena kita yang kita hadapi ini anak-anak SD, kita punya anggapan anak-anak ini tahu itulah dari kita ketika anak-anak kita mungkin bagi dia itu biasa dengar di tapi dia tidak menganggap itu sesuatu yang salah, maka kita anggap anak-anak ini tahu, maka kita beritahu inilah salah satu penyelesaian dari sebuah kita beritahu. Terulang lagi tidak beritahu lagi, karena kasih lagi mungkin agak meningkat, ya ada konsekuensinya karena kita juga punya catatan di salah satunya larang mengatakan kontrol kasar. Kalau ada melanggar maka ada konsekuensinya yang sudah kita Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah etika komunikasi madrasah ini didasarkan pada faktor tertentu, Pak? Ya, ada faktor tertentu yang mendasari etika komunikasi. Yang harus kita tanamkan kan ini berdasar etika komunikasi bagaimana kita ingin membentuk anak ini menjadi anak yang berkarakter, lestari, yang berakhlak, yang beretika, yang beradab. Itu dasar kita untuk menerapkan etika komunikasi. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah di madrasah ini komunikasi dengan etika sudah berjalan baik, Pak? Alhamdulillah, sekarang kita sosialisasikan guru kepada siswa bagaimana di sekolah ini harus berkomunikasi dengan kita. Alhamdulillah sudah berjalan. Berarti poin pentingnya tadi, Pak, ya, selalu dievaluasi, Pak, ya? Evaluasi, selalu sosialisasi, kemudian bagaimana kita menanamkan pemberitahuan kita berkomunikasinya melalui hadis-hadis. Agar sekolah-sekolah kita ada hadis-hadis yang tertempel. Kalau kalimat itu thayyibatu shadaqah, kata baik itu adalah shadaqah. Banyak lagi hadis-hadis tentang bagaimana menjaga lisan, bagaimana berkata-kata. Itu selalu kita tempelkan dan anak-anak wajib hafal. Ya, jadi anak-anak itu kita kasih poin. Jika ada temannya yang berkata-kata kotor, terus dia bacakan hadis. Jadi itu salah satu penerapan yang kita laksanakan. Apakah komunikasi yang baik di madrasah Hidayah ini, Pak, menciptakan
nggak bisa maka hubungan antara guru, antara baik, karena tidak ada yang disakiti dengan menjaga lisan. Semua lembaga, semua sekolah bisa menerapkan menjaga komunikasi dengan itu akan ada komunikasi ada yang sakit hati bisa dan sebagainya. Itu penting sekali lisan. Ya, etika komunikasi itu sangat penting ya. Karena lidah itu menghubungi ya itu harimau komunikasi ini. Kalau orang bisu jarang bisa bikin dibenci karena dia dengar